peristiwa yang sudah terjadi lebih 2000 tahun lampau, tetapi selalu relevan, lalu mengena. Juga di tengah-tengah masyarakat bangsa kita yang penuh dengan kedengkian, yang penuh dengan kata-kata hoax dan segala macam cercaan. Yesus datang sebagai pembawa damai, naik seekor keledai, dielu-elukan dengan melamba-lambaikan daun palma sebagai simbol kedamaian. Kita meneladan, mencontoh dan memetik buah dari masuknya Yesus Sang Raja Diraja ke kota Yerusalem ini sebagai Raja yang lemah lembut, Raja yang rendah hati, Raja yang menaruh kasih, Raja pembawa damai. Mari kita ikuti dengan perarakan masuk gereja. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja semesta alam, kata-Mu abadi mulia, tak kemungkin silang. Langit dan bumi musnah, Tuhan tetap jaya. Kami taat padamu, Tuhan Raja mulia. Kami taat padamu, Tuhan Raja mulia. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, liturgi pada Minggu Palma ini rada aneh. Baru saja kita mengikuti Yesus yang masuk kota Yerusalem sebagai Raja damai dan dielu-elukan oleh penduduk Yerusalem yang berseru-seru Hosana Putra Daud yang datang sebagai Raja. Kita masuk gereja dan langsung memulai dengan pembacaan kisah sengsara. Sungguh suatu suasana yang bertolak belakang. Dan kita patut mencamkan bahwa adalah masa yang sama yang mengelu-elukan Yesus masuk kota Yerusalem sebagai Raja. Masa yang sama itu hanya beberapa waktu kemudian berbalik 180 derajat dan berteriak, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Lalu kita termangu bertanya dalam hati, mengapa liturgi pada Minggu Palma ini dibuat demikian oleh gereja?
Dan saya kira jawabnya jelas. Minggu Palma itu awal dari Pekan Suci, ketika gereja memasuki puncak dari masa Prapaskah, mengenang sengsara dan penderitaan Yesus sampai wafat di salib, tetapi sekaligus juga kebangkitannya. Untuk menangkap situasi pada Minggu Palma seperti ini, saya kira kisah dari Mahatma Gandhi, sang pahlawan India yang kesohor itu, bisa membantu kita untuk memahami makna dan pesan inti dari Minggu Palma ini. Diceritakan bagaimana Mahatma Gandhi sebagai pahlawan India itu sungguh-sungguh sangat serius berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari sang penjajah Inggris. Lalu diceritakan bagaimana ketika pasukan kavaleri Inggris maju untuk menyerang orang-orang dari Mahatma Gandhi. Ketika pasukan penyerang itu sudah dekat, Gandhi memerintahkan para pengikutnya untuk membaringkan diri di jalan dan membiarkan diri untuk menjadi alas yang diinjak-injak oleh kuda-kuda pasukan Inggris dan oleh senjata-senjata berat yang ditarik oleh kuda-kuda itu. Ketika komandan pasukan Inggris melihat itu, dia terkejut, terperangah, dan memerintahkan pasukannya dalam rasa malu mundur. Gandhi dan pasukannya menang, dan Gandhi menyebut sistem atau cara perlawanannya itu sebagai ahimsa, perlawanan untuk merebut kemerdekaan tanpa kekerasan. Itulah yang menarik kalau kita melihat kisah dan biografi dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi muda pernah tinggal di Afrika Selatan ketika menjadi mahasiswa. Dan diceritakan bagaimana diam-diam dia rajin membaca kitab suci Kristen. Dan yang paling menyentuh dan mengesan dalam hati seorang Gandhi adalah khotbah Yesus di bukit. Itu yang paling mengesan. Dan Gandhi yakin bahwa berkat ajaran seperti ini, India yang secara tradisional tercabik-cabik, terpecah-pecah akibat perbedaan kasta, dengan ajaran ini India akan diperdamaikan menjadi satu bangsa yang damai dan kuat. Dan diceritakan bagaimana sebetulnya suatu saat Gandhi yang muda itu pernah berpikir serius untuk menjadi Kristen.
Tetapi kita kan masih ingat pada zaman itu, zaman apartheid di Afrika Selatan, di mana penduduk Afrika Selatan yang berkulit putih dan yang berkulit hitam itu terbelah. Dan Gandhi ingin melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana ini pengikut-pengikut Yesus Kristus menghayati khotbah di bukit ini. Maka suatu hari Minggu dia mau pergi mengikuti ibadah. Tetapi dia salah masuk. Dia masuk di gereja orang Kristen kulit putih. Ketika penerima tamu di situ melihat dia datang sebagai orang kulit berwarna, penerima umat itu menahan dia dan melarang dia masuk gereja dan mengatakan, "Hei, di sana gerejamu, bukan di sini." Mahatma Gandhi tercengang dan memandang orang yang mengusirnya itu dengan sayu, lalu berbalik dan dikatakan sejak saat itu Gandhi tidak pernah lagi berpikir menjadi Kristen. Dan kita kenal ucapannya yang terkenal, "I like Jesus Christ, but I don't like the Christians." Saya suka Yesus Kristus, tetapi saya tidak suka orang-orang Kristen. Mengapa? Karena ternyata orang-orang Kristen tidak menghayati ajaran Yesus Kristus, gurunya. Itulah pesan inti bagi kita. Apakah kita bisa menangkap pesan begitu mengena dan begitu penting dari liturgi Minggu Palma? Pesan menjadi orang yang berjiwa damai, yang lemah lembut, yang menerima semua orang sebagai saudaranya. Itu pesannya. Tetapi kembali kepada hidup Gandhi, ternyata juga ajarannya ahimsa, berjuang bukan dengan kekerasan tetapi dengan jalan damai, itu tidak diterima oleh sekelompok pengikutnya, dan dia mengalami nasib sama seperti Yesus Kristus. Dia ditembak mati oleh pengikutnya sendiri yang marah dan tidak mau menerima cara ahimsa, berjuang tanpa kekerasan, membawa semangat kasih, membawa kelemah lembutan, membawa semangat persaudaraan. Tidak. Tetapi diceritakan bagaimana sebelum orangnya sendiri menembak Gandhi, dia tunduk menghormat kepada Gandhi dan tembak Gandhi mati. Itulah sejarah berulang terus, seperti dikatakan dalam bahasa Prancis, l'histoire se répète. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Nasib yang dialami oleh Yesus Kristus 2000 tahun lampau kembali dialami oleh seorang Gandhi yang ingin ikut dan menghayati dan mengamalkan cara
tanpa kekerasan, ahimsa, untuk membawa keselamatan, membawa perdamaian sejati. Jadi kita kembali kepada makna dan pesan dari Minggu Palma. Pesan raja di raja yang datang kepada orangnya, masuk Yerusalem, dielu-elukan, tetapi yang mengelu-elukan beberapa hari kemudian berbalik dan membunuh, menghukum mati orang itu, Yesus Kristus. Saudari-saudara terkasih, itulah pesan inti dari Minggu Palma. Yesus datang menjadi pembebas, tapi bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang yang gemerincing, bukan dengan bunyi kuda-kuda yang menarik persenjataan lengkap, bukan. Tetapi dengan naik seekor keledai, simbol kelemah lembutan, simbol kerendahan hati, simbol rasa kecil, simbol tanpa kekerasan. Dan itulah yang harus kita wartakan dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita camkan pesan yang selalu relevan dan selalu baru dari peristiwa yang sudah terjadi lebih 2000 tahun lampau, tetapi selalu relevan, selalu mengena. Juga di tengah-tengah masyarakat bangsa kita yang penuh dengan kedengkian, yang penuh dengan kata-kata hoax dan segala macam cercaan. Yesus datang sebagai pembawa damai, naik seekor keledai, dielu-elukan dengan melamba-lambaikan daun palma sebagai simbol kedamaian. Selamat menyongsong Raja di Raja yang hari ini kita peringati masuk kota Yerusalem sebagai Raja damai, Raja yang lembut-lembut, Raja yang menang dengan kerendahan hati, dengan cinta sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tujui. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Yang perlu kami sampaikan, yang pertama tentu kita berterima kasih kepada semua pelayan liturgi pada hari Minggu Palma, misa yang kedua, kepada Kor Santa Cecilia yang berusaha hadir dengan paduan suaranya, dengan suaranya tanpa mengabaikan prokes, kepada tim live streaming, tim sound system, dan tim relawan yang selalu standby berada di gereja kita. Terima kasih atas pelayanan Anda sekalian, semoga selalu diberkati Tuhan. Perlu disampaikan kepada umat bahwa selama pekan suci yang
boleh mengikuti misa di gereja katedral hanya mereka yang mentaati prokes, ya, prosedur kesehatannya, hanya itu persyaratannya. Tidak ada pendaftaran, tidak ada juga ketentuan bahwa rukun ini yang akan misa pada jam ini. Siapa yang cepat datang ke gereja dari manapun dia di Kota Makassar ini, dia yang dapat tempat di dalam gereja. Yang berikut, misa pada hari Kamis Putih tidak akan ada pembasuhan kaki, akan tetap ada juga prosesi sakramen, tetapi tentu disederhanakan. Dan untuk adorasi pribadi tentu saja tetap dibuka sampai jam 12 di gereja kita ini. Di ruang doa tentu saja sakramen akan ditakhtakan di sana, tetapi sangat terbatas orang yang boleh masuk. Ya, jadi kita yang mau beradorasi pada hari Kamis Putih, yang mau berjaga bersama, silakan datang. Diberi kesempatan sampai jam 12 malam. Kemudian pada hari Jumat Agung tidak akan ada penghormatan atau penyembahan salib secara pribadi. Jadi kita akan tetap berada di bangku kita berdiri dan kita memberikan penghormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib, ya. Oleh karena kita berada dalam situasi pandemi, ya. Kemudian di uji coba tadi, ya, kolekte tidak lagi diadakan sesudah komuni karena banyak yang keberatan. Kalau diadakan sebelum misa akan terjadi antrian panjang di luar. Jadi akhirnya panitia memutuskan kolekte diadakan pada saat persembahan sebagaimana biasanya. Semoga kita selalu standby dengan hand sanitizer kita masing-masing. Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan akhirnya mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Ya, Bapak Uskup kita selalu sehat-sehat sekalipun batu-batu, tetap selalu siap memimpin perayaan Ekaristi. Kita berdoa semoga Bapak Uskup kita selalu sehat-sehat dan dapat memimpin seluruh perayaan selama perayaan Trihari Suci nanti. Tentu kita juga, ya, semoga kita selalu sehat-sehat. Ada seorang suster mengatakan, memberi kesaksian kepada kami para pastor. Izin Bapak Uskup saya cerita sedikit, ya. Mengatakan selama masa pandemi dia selalu berada di rumah sakit merawat pasien COVID-19. Resepnya cuma satu, tidak takut, selalu gembira, selalu enjoy dan berdoa. Dan selama pandemi, selama berada di rumah sakit, rupa-rupanya tidak pernah sakit, tidak pernah tertular virus COVID-19 sampai sekarang. Jadi kuncinya jangan cemas, jangan takut. Karena orang yang cemas dan takut justru katanya dicari COVID-19. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, marilah kita menganggap situasi yang tidak normal ini sebagai situasi yang normal dengan selalu memperhatikan prokes, sehingga kita bisa mengikuti seluruh ibadah selama pekan suci. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, mari kita menutup perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Palma ini dengan sekali lagi memohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin.